Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang topik presentasi kami yang berjudul Prinsip Persepsi yang beranggotakan yang pertama ada Anida Zulfa, yang kedua ada Aisyah Saputri, yang ketiga ada Haida Nabila, yang keempat ada Siti Maulidah, dan yang kelima ada Yulianda Marcella. Jadi, pengertian persepsi adalah suatu proses yang dilakukan seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, atau interpretasi dari sumber tertentu yang dipersepsi. Atau dengan kata lain, bahwa persepsi adalah proses psikologis seseorang yang menyangkut aktivitas penginderaan dan penilaian terhadap objek-objek fisik maupun sosial pada lingkungannya. Next. Menurut ahli, Slameto 2010-102 mengatakan, persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia melalui kontak yang terus-menerus dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat indera penglihatan, pendengar, peraba, perasa, dan pencium. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Haida Nabila, untuk 5 prinsipnya. Jadi, melanjutkan dari rekan saya yang tentang persepsi meliputi 5 prinsip. Yang pertama ada persepsi adalah relatif, bukan absolut. Yang kedua, persepsi sangat selektif. Ketiga, persepsi diatur atau terorganisir. Yang keempat, persepsi dipengaruhi oleh sebuah set. Yang kelima, persepsi seseorang dapat berbeda dengan persepsi orang lain. Selanjutnya, persepsi adalah relatif, bukan absolut. Ini menyatakan bahwa persepsi dapat berbeda bergantung pada sudut pandang yang diambil, seperti dalam gambar yang sudah tercantum. Jika kita fokus pada warna gelap, maka kita akan menemukan pohon. Namun, jika kita memfokuskan pandangan pada warna putih, kita akan melihat berbagai jenis hewan. Berikutnya, persepsi sangat selektif. Persepsi ini menunjukkan bahwa setiap orang memilih atau menyeleksi apa yang ingin mereka berikan perhatian. Misalnya, ketika mahasiswa melihat beberapa kampus terbaik, para mahasiswa dari kampus tertentu akan mencari logo kampus mereka dan hanya berfokus pada logo tersebut. Itu karena persepsi itu lebih mengutamakan apa yang terasa familiar dan membekas dalam pikiran kita. Berikutnya, persepsi diatur atau terorganisir. Persepsi yang teratur atau terorganisir memberikan kesan stabilitas, keseimbangan, ketertiban, pola, dan prediktabilitas. Contohnya ketika kita melihat suatu objek yang tidak pasti arah atau bentuknya, namun dengan persepsi kita dapat membentuk sendiri dan memutuskan objek tersebut mengarah kemana, menunjukkan apa, atau membentuk benda seperti apa. Seperti yang ada di contoh, jika kita melihat persepsi dari bawah, kucing tersebut turun, atau mungkin bisa saja kucing tersebut naik karena diambil dari atas, itu gambarnya. Berikutnya, persepsi dipengaruhi pula objek-objek kecil yang mendukung atau sebuah set. Misalnya ketika melihat kumpulan kursi meja yang tertata rapi, ada papan tulis, ada seorang guru, ada sekumpulan anak berseragam, dan ada buku. Jika kita melihat satu set atau kumpulan objek tersebut, kita dapat memutuskan bahwa apa yang kita lihat adalah sebuah kelas, karena sekumpulan objek tersebut biasanya terdapat di kelas. Berikutnya, yang kelima, persepsi seseorang dapat berbeda dengan persepsi orang lain. Sekalipun melihat hal yang sama, tidak semua orang memiliki kesimpulan yang sama mengenai apa yang mereka lihat. Contohnya, ketika kita dihadapkan pada gambar seseorang yang tengah berdiri di depan papan tulis. Beberapa dari kita akan menyebutnya guru,
ada yang menyebutnya dosen, bahkan ada yang berpikir kalau itu mahasiswa yang sedang mengerjakan soal. Setiap orang akan memiliki jawaban yang berbeda mengenai apa yang mereka lihat. Oke, maaf. Jadi kembali ke jenis-jenis persepsi akan saya serahkan kepada rekan saya, Nanda. Jenis-jenis persepsi. 1. Persepsi visual. Persepsi visual didapatkan dari penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Indera yang digunakan untuk melihat adalah mata. Manusia yang daya penglihatannya menurun dapat menggunakan alat bantu atau menjalani operasi lasik untuk memperbaiki penglihatannya. Persepsi visual merupakan topik utama dari bahasan persepsi secara dalam konteks sehari-hari. Hal ini terjadi karena dalam banyak bidang pekerjaan, persepsi visual yang memegang peranan penting, khususnya dalam pengembangan media pembelajaran. Yang kedua, persepsi auditori. Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran, yaitu telinga. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Dalam diri manusia dan binatang bertulang belakang, hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf, dan otak. Yang ketiga, persepsi perabaan. Persepsi perabaan didapatkan dari indera taktil, yaitu kulit. Kulit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian epidermis, bagian dermis, dan bagian subkutis. Sebagai alat peraba indera ini, dilengkapi dengan berbagai macam reseptor yang peka terhadap berbagai rangsangan sebagai alat ekskresi serta pengatur suhu tubuh. Yang keempat, persepsi penciuman. Persepsi penciuman didapatkan dari indera penciuman, yaitu hidung. Indera penciuman adalah penangkapan atau perasaan bau melalui hidung. Dengan hidung yang terlatih, biasanya sangat sensitif terhadap bau-bauan. Dan yang terakhir, persepsi pengecapan. Persepsi pengecapan atau rasa didapatkan dari indera pengecapan, yaitu lidah. Indera ini merujuk pada kemampuan mendeteksi rasa makanan atau racun, suatu zat seperti pada manusia dan banyak hewan vertebrata lain. Indera pengecapan terkait dengan indera penciuman pada persepsi otak terhadap rasa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 faktor utama yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama adalah keadaan stimulus yang dipersepsi. Setiap stimulus akan berbeda tergantung bagaimana keadaan stimulus tersebut ketika diterima. Contohnya suara. Ketika suara terlalu kecil, dapat terjadi bias atau kesalahan dalam mengartikan suara tersebut, sehingga kondisi suatu stimulus akan mempengaruhi persepsi yang dihasilkan. Yang kedua, situasi atau keadaan sosial yang melatar belakangi stimulus. Jika suatu situasi sosial yang melatar belakangi stimulus berbeda, maka hal tersebut akan membawa perbedaan hasil persepsi. Sedangkan keadaan stimulus dipengaruhi oleh sifat-sifat dan karakteristik yang ditampilkannya, yaitu ukuran, intensitas, kekontrasan, pengulangan, gerakan, status, dan kehadiran. Yang ketiga, yaitu keadaan orang yang mempersepsi. Keadaan orang yang mempersepsi dipengaruhi oleh harapan dan penilaian terhadap stimulus. Seseorang apabila memiliki harapan dan penilaian yang baik terhadap stimulus tertentu, maka akan muncul tindakan selaras dengan situasi yang terjadi. Demikian pula untuk sebaliknya. Oke, di sini kita sudah menampilkan bagian mengenai proses persepsi. Dalam bagian tersebut, kita bisa melihat bahwa persepsi diatur dengan 2 langkah utama, yaitu sensasi dan pemberian arti. Individu akan diarahkan pada sebuah stimulus. Pertama itu individu diarahkan pada sebuah stimulus yang dapat berupa penglihatan, suara, bau, rasa, maupun tekstur. Lalu panca inderanya akan menerima stimulus tersebut. Panca indera yang menerima stimulus tersebut akan berusaha menginterpretasikan atau mengartikan stimulus tersebut dan memberikan tanggapan yang dapat berupa perilaku, ekspresi, atau kalimat yang kemudian membentuk persepsi tersendiri sesuai dengan bagaimana individu tersebut melihat dan mengartikan stimulus tersebut.
Nah, ada 3 syarat untuk bisa dikatakan terjadinya persepsi. Yang pertama, seleksi atau sensasi, yaitu proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar. Intensitas dan jenisnya dapat banyak maupun sedikit. Kemudian, interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Kemudian, tanggapan berupa perilaku menerjemahkan interpretasi tersebut dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anida Zurul. Baik, selanjutnya adalah persepsi dalam pembelajaran. Proses pembelajaran pada prinsipnya adalah penyampaian pesan pembelajaran dari guru sebagai komunikator melalui media kepada siswa sebagai penerima pesan atau komunikan. Penyampaian pesan dalam pembelajaran tidak terlepas dari berbagai gangguan sehingga pesan diterima oleh siswa dengan persepsi yang berbeda. Berikut ada 4 contoh gangguan yang biasanya terjadi saat persepsi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah gangguan hambatan psikologis, misalnya minat siswa, intelijensi atau pengetahuan, dan juga motivasi. Yang kedua, hambatan dalam bentuk fisik, misalnya siswa kelelahan, sakit, gangguan, dan cacat tubuh. Yang keempat adalah hambatan kultural, seperti adat kebiasaan, kepercayaan, nilai yang berlaku, dan juga norma. Yang keempat adalah hambatan lingkungan, berupa suara yang mengganggu saat belajar, kelas yang jumlah siswanya yang terlalu banyak, dan juga sejenisnya. Selanjutnya, baik, bisa dilihat contoh, misalnya ketika dalam suatu sekolah terpencil, di mana siswa-siswanya belum pernah melihat pesawat, dihadapkan pada 2 cara oleh guru untuk mendeskripsikan pesawat tersebut oleh guru mereka. Cara pertama adalah dengan guru membacakan deskripsi. Contohnya, pesawat adalah transportasi udara yang berbentuk seperti tabung dengan 2 sayap. Di sisi kanan dan kirinya ada beberapa jendela kecil dan punya ekor belakang. Selain itu, ada cara kedua, yaitu dengan guru menunjukkan gambar. Nah, bisa lihat pada gambar tersebut, jika siswa masih awam dengan menggunakan cara 1, mereka mungkin memiliki gambaran yang berbeda. Ada yang membayangkan bentuk tabung dengan 2 sayap burung, ada yang membayangkan seperti rumah bersayap, dan ada yang mungkin membayangkan bentuk persis seperti pesawat asli. Namun, karena awam, mereka tidak mencapai kesamaan persepsi. Tapi, dengan cara 2, semua siswa bisa memutuskan bahwa beginilah pesawat. Mereka terikat pada satu aturan, bahwa pesawat adalah yang mereka lihat pada gambar, bukan tabung atau rumah bersayap. Jadi, pembelajaran yang bersifat verbalistis kadang kurang bisa dipahami oleh siswa, seperti cara pertama tadi. Mungkin ada siswa yang mampu membayangkan secara baik, namun kesamaan persepsi tidak akan tercapai. Pembelajaran dengan cara 1 akan bersifat tidak adil bagi siswa yang kesulitan menggambarkan suatu penjelasan. Perbedaan persepsi tersebut dapat dihilangkan dengan menggunakan media yang sesuai, misalnya pada cara 2 menggunakan media visual dalam pembelajaran. Baik, itulah presentasi dari kelompok 6. Adapun rekan-rekan atau kawan-kawan yang ingin bertanya atau menanggapi presentasi kali ini bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih, salah khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.